Rudi Q. Oke, silakan Pak Rudi. Mari, Pak Rudi. Malam Pak Wigyo. Selamat malam. Ya, Pak, pertanyaan saya mungkin masih sehubungan dengan pelajaran yang lalu. Saya tunggu-tunggu nggak ada yang tanya. Itu mengenai roh orang mati yang ada di Hades dan tempat yang lebih baik di Firdaus. Pertanyaan saya, Henokh dan Elia yang tidak mati diangkat ke sorga, itu di mana tempatnya Pak di sorga? Oh, Mereka oke, kan bukan roh. Ya, baik. Ini pertanyaan sangat baik. Gini, Pak. Elia diangkat hidup-hidup. Henokh juga diangkat hidup-hidup. Artinya apa? Tubuhnya ini diangkat secara fisik. Itu catatan Alkitab. Nah, di mana? Tidak ada yang tahu. Karena tidak dicatat ya. Tidak ada yang tahu, Pak. Fisik ini dibawa Tuhan, kita tidak tahu di mana. Nah, jadi saya juga nggak boleh ngomong di planet Mars kali, ya nggak bisa begitu ya. Itu Pak. Tetapi ingat, Tuhan adalah Tuhan alam semesta. Itu sederhana saja Pak, mau dibawa kemana, terserah Tuhan deh. Gitu. Ya. Oke, thank you Pak. Ya, Pak Rudi. Oke, baik. Oke, yang selanjutnya Pak Irwan Rusli. Pak Irwan. Shalom, Pak Wino, Bu Rita. Pertanyaan saya adalah mengenai konsep relationship antara tubuh, jiwa, dan roh, dan juga bagaimana Roh Kudus bersama dalam kita, di dalam tubuh kita, sewaktu kita percaya pada Tuhan, sehingga ada semacam transformasi dari roh itu, dari born again gitu, hidup baru. Mohon penjelasannya. Baik, nanti saya jelaskan sedikit, mungkin Ibu Rita bisa menambahkan, ya, kalau mau menambahkan. Sebenarnya gini Pak, tadi itu ada gambar tubuh, jiwa, dan roh, kan begitu ya. Di bagian tubuh kita, daging kita itu ada mata, telinga, ada mulut. Nah, bagaimana mengubah manusia ini yang duniawi menjadi mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya? Tentu saja fasilitas yang tadi saya bahas itu, melalui firman Tuhan, sudah pasti, Roh Kudus tinggal dalam diri kita, Roh Kudus akan memberikan kekuatan, penghiburan, akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Pencerahan-pencerahan itu akan datang dari Roh Kudus ketika kita belajar firman dengan benar. Jadi singkatnya begitu, tapi itu bisa dibahas tersendiri itu Pak, itu menarik. Tapi gambarnya itu yang tadi itu Pak. Apa saja yang kita lihat, kita dengar, kalau kita dengar kebenaran, maka jiwa kita akan diwarnai oleh kebenaran. Kalau itu berlangsung bertahun-tahun Pak, maka jiwa kita penuh dengan kebenaran, mindset-nya berubah, pola hidupnya berubah, pola pikirnya berubah, maka hidupnya akan berubah. Prosesnya kira-kira begitu. Tetapi tentu saja lebih kompleks dari itu, karena ada Roh Kudus yang memimpin. Begitu, Pak. Tapi dalam tubuh kita ada Roh Kudus, benar-benar ada dua roh gitu, Pak. Roh kita dan Roh Kudus. Iya, Roh Kudus adalah mendampingi kita. Sedangkan kita punya roh juga kan? Roh Kudus adalah pendamping. Begitu. Ya. Begitu ya, Pak. Masih, Pak. Pak Irwan. Oke, baik. Next. Oke, selanjutnya dengan Pak Christian. Malam, Pak Uwi, apa bisa dengar suara saya? Ya, bisa Pak. Silakan. Selamat malam, Bu Rita. Saya sudah dengar uraian Ibu tentang beberapa ayat dalam Alkitab tentang tubuh, jiwa, dan roh, Pak, Ibu ya. Saya ingin bertanya, kita sudah sering mendengar, membaca roh Allah. Lalu roh Allah itu adalah roh bla 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 bla. Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh bla 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 dan seterusnya. Roh kejahatan, roh najis, roh damai,
roh, Lagi mati. dan yang lain-lain lagi. Oh, ada. Ya. Tapi semua memakai kata roh, Ibu. Ya. Jadi pertanyaan saya, kalau kita mencoba berpenalaran logis supaya tidak terjerembab pada circular references, sebenarnya definisi roh itu, Bu, berdasarkan pandangan Alkitab, dan kalau Ibu bisa bantu supaya kita manusia yang punya penalaran logis bisa lebih memahaminya, Bu. Itu pertanyaan pertama, Bu. Terima kasih, Bu Rita. Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Ya, tentang roh seperti tadi, ya, setiap kali kita berhadapan dengan suatu kata itu ada konteksnya. Ya, ada roh Allah, ada roh jahat, ada roh macam-macam, ada roh dalam artian semangat. Ya, jadi semua tergantung dengan apa yang menjadi konteks dari kalimat itu. Nah, manusia sebagai makhluk hidup tentu saja memiliki roh, ya, roh dari manusia. Tetapi manusia ini, ya, adalah dalam hakikat keberdosaannya. Ya. Anda nanti mungkin masih ingat ayat dalam Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Ya. Nah, kalau kita melihat ada orang mati, berarti itu tinggal tubuhnya saja, rohnya sudah pergi, sudah hilang. Berarti tubuh tanpa roh itu mati. Nah, nanti syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga, roh yang bagaimana yang dibutuhkan? Ya. Tentu saja roh yang menghidupkan. Jadi ada roh yang baru. Ada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kita mati, rohnya pergi. Nah, kalau dia bukan golongan orang yang percaya, kita tahu pasti rohnya nggak nyampe ke rumah Bapa. Nah, bagaimana untuk sampai ke rumah Bapa? Nah, supaya kita mendapatkan hidup yang kekal, ada roh yang menghidupkan, yaitu Roh Kudus. Jadi terhadap roh ini tentu saja kita sangat kontekstual sekali. Roh apa yang dimasuk? Para malaikat itu juga makhluk roh. Ya. Golongan malaikat yang masih setia kepada Tuhan, ya, golongan malaikat yang suci, itu makhluk roh. Tapi iblis dan malaikat-malaikatnya itu sama-sama juga makhluk roh. Jadi konteks apa kita bicara tentang roh? Jadi selalu menimbang konteks, Bapak. Baik, terima kasih. Ya. Demikian ya, Pak. Oke, next. Oke, yang selanjutnya dengan Ibu Nike di New Jersey. Bu Nika. Bu Nika, mari. Shalom Pak Wiknyo, Ibu Rita. Shalom. Ya, ya, saya mau nanya berhubungan dengan Lukas 16. Kan Pak Wiknyo tadi bilang bahwa manusia yang mati, yang sudah mati, rohnya dan jiwanya ada di mati. Nah, yang terkait dengan Lukas 16 tentang perumpamaan yang cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Ya. Lazarus kan ada di sama-sama mungkin berdua ini ada di dunia orang mati. Oke, baik. Ya, di pangkuan Abraham itu menyatakan di tempat nyaman. Ya. Nah, sedangkan orang kaya ini juga di dunia orang mati, tapi di tempat yang tidak nyaman. Tapi di sini berdua ini ada pembedaan antara yang satu nyaman dan satu tidak nyaman. Tapi ini kan belum Gehenna kan, Pak? Ya, pertanyaannya apa, Bu? Nanti sekalian dijawab. Maaf, Pak, keputus. Oh, pertanyaannya apa? Nanti kita sekalian rangkum aja. Pertanyaan saya. Ya, jadi pada saat ini kan sekarang di dunia orang mati, pada saat nanti penghakiman, maksudnya Tuhan Yesus datang,
apakah kondisi yang ada di dunia orang mati itu dengan kondisi yang mungkin setelah Tuhan Yesus datang kan udah dikasih tubuh kemuliaan, tubuh kekal. Itu apakah kondisinya akan berbeda gitu, Pak? Mungkin jelas berbeda, tapi berbedanya gimana dengan keadaan tubuh dan jiwanya? Ya, baik, oke. Memang ini sebenarnya harus pelan-pelan sih, nggak bisa buru-buru. Tapi gini, Bu, itu satu topik khusus tuh. Tapi begini, singkatnya saja ya. Kalau hari ini kita mati, sebagai orang percaya roh kita akan menuju ke Firdaus. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Jadi kita akan menuju Firdaus roh kita. Belum kebangkitan ya, karena kebangkitan terjadinya ketika Tuhan Yesus datang kembali. Nah, di Firdaus adalah tempat yang berbeda dengan Hades, tentu saja beda. Kalau Hades tidak bersama Tuhan. Nah, dalam kasus dalam kasus Tuhan Yesus menjelaskan tadi, orang kaya ada di dunia orang mati. Ada di tempat yang tidak nyaman, yang dalam perjanjian lama disebut Sheol, dalam perjanjian baru disebut Hades, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dunia orang mati atau alam maut terjemahannya. Ya. Nah, tetapi Firdaus adalah dunia roh yang berbeda yang bersama Tuhan. Jadi sekarang ini kalau seseorang mati sudah terpisah, Bu, yang mana yang Tuhan berkenan, mana yang tidak, sudah jelas. Gitu. Tapi belum ada penghukuman di situ, Pak. Soalnya menyatakan bahwa ketidaknyamanannya dia itu seperti yang orang kaya itu seperti apa? Kepanasan gitu, Pak, minta air. Ya. Apakah itu sudah tersiksa di situ, Pak? Ya, sebenarnya orang kaya itu kalau kita baca, ia sudah tersiksa. Kan ia minta air, haus, dan sebagainya itu kan ungkapan-ungkapan masa roh minum, kan enggak. Jadi itu suatu ungkapan bahwa ia menderita. Bahkan ia masih ingat saudaranya yang hidup. Iya. Tolong dong kasih tahu saudaraku Nyaman. supaya enggak seperti aku. Nah itu kan jelas bahwa ia menderita ya di sana ya. Nah, jadi nanti ketika Tuhan Yesus datang dibangkitkan semua orang, baik orang benar maupun orang fasik. Ayat-ayatnya tadi sudah saya tulis tuh. Nanti Ibu bisa lihat lagi YouTube-nya ya. Itu runut tuh, jelas. Semua orang akan dibangkitkan. Cuma kalau orang benar akan dibangkitkan lalu bersama Tuhan selamanya. Tapi kalau orang fasik akan menerima kehinaan kekal atau kengerian kekal. Ya di Gehenna itu. Gitu, Bu. Nanti Ibu bisa cari YouTube-nya itu judulnya apa ya? Langit yang baru dan bumi yang baru, 2 sesi. Atau yang judulnya End of the World, 2 sesi juga. Sudah dijelaskan di sana sih. Saya gambar-gambar juga itu sketsanya. Ya, Ibu Nika ya. Lagi dengar Erastus juga yang tentang hukum ini. Oh, oke. Nah, Ibu Rita mungkin mau menambahkan, silakan. Cuman nggak bisa nanya ke sana, tanyanya ke Pak Wiknyo aja. Ya, Oke. ya ini tentang Sheol ya. Kalau Anda membaca dalam bahasa Inggris King James itu dunia orang mati, Hades itu diterjemahkan oleh King James itu sudah hell. Ya, jadi sudah ada penyiksaan di situ. Jadi immediate stage ataukah dia itu memang tergantung tafsirnya. Ya. King James menerjemahkan Hades itu dengan hell udah hell terakhir gitu. Jadi ini bisa debatable ya, nggak apa-apa Ibu. Jadi tentang intermediate stage ini kita bisa debatable. Jadi termasuk pangkuan Abraham itu juga merupakan suatu intermediate stage bagi tempat penantian bagi orang-orang yang percaya Kristus. Nah, nanti kemudian masuk ke langit baru dan bumi baru. Jadi Firdaus atau pangkuan Abraham itu intermediate stage. Nah, seandainya itu sudah merupakan kita anggap sebagai itu final kita,
Ya, kita kan sama-sama nggak tahu nanti. Tapi yang pasti ada langit baru, bumi baru, dan apakah Firdaus ataupun pangkuan Abraham itu ada perbedaan antara orang yang percaya, antara orang benar dan orang-orang yang tidak benar, yang dimana jiwa roh mereka itu sudah mengalami penyiksaan seperti orang kaya itu tadi. Nah, ada doktrin-doktrin yang lain, misalnya jiwa yang tidur begitu mati ya udah tidur, nunggu nanti penghakiman. Tapi kalau kita melihat dari ya, walaupun itu perumpamaan, tapi pasti Tuhan Yesus tidak akan menceritakan sesuatu yang tidak ada. Ya. Pastilah Tuhan Yesus menceritakan sesuatu yang benar, ya, walaupun itu dianggap sebagai perumpamaan. Bahwa si orang kaya itu sudah mengalami penyiksaan. Ya. Oke, terima kasih. Begitu ya Ibu Nika ya. Oke, next. Oke, selanjutnya dengan Pak Wahyu Putra. Silakan. Pak Wahyu, silakan. Salam Pak Beknyo. Shalom. Barita Wahyu, selamat malam. Selamat malam Pak Wahyu. Sami-sami Ya. Wahyu. Orang-orang yang terberkati. Amin. Amin. Ya. Ya, silakan, jadi, Pak. ya, mungkin agak panjang sedikit, cuman saya percaya kalau Pak Beknyo atau Bu Rita yang jawab ini sangat simpel. Jadi gini Pak Beknyo, selama ini saya mempelajari tentang kehidupan setelah mati. Ya. Itu kalau dalam teologi Islam ya, teologi Islam ada yang disebut alam barzah. Alam barzah itu alam penantian, intermediate state. Nah, pemahaman selama ini bahwa tubuh, jiwa, dan roh ini ruhi, waktu meninggal kembali langsung ke Allah, yang bertanggung jawab atas hidup kita nanti adalah si jiwa. Nah, ini kan selama ini saya udah mulai mengikuti Pak Beknyo, mengikuti Bu Rita Wahyu. Saya mulai mencoba mengikuti, bukan membelokkan, ya, minta tuntunan Roh Kudus juga tentang kebenaran ini. Jadi saya mau clear, mau jelas. Tadi saya dengar Pak Beknyo bahwa setelah kita dibangkitkan, itu ada yang dibangkitkan untuk masuk ke Gehenna, ada yang dibangkitkan untuk bersama Yesus di Firdaus, di Firdaus. Ya. Posisi jiwa ini Pak Beknyo, posisi jiwa. Kalau roh manusia saya masih agak abu-abu. Yang dimaksud roh manusia ini apakah jiwa termasuk dalam roh manusia atau roh manusia sendiri jiwa sendiri. Oke. Kalau jiwa ini kan kalau di Arabnya kan nafs. Nafs ini yaitu rekaman kehidupan kita, akal pikir segala macam gitu. Mengerti. Itu pertanyaannya ya? Iya Pak, iya Pak. Oke, baik. Saya seperti biasa kalau saya menjawab sederhana sekali. Jadi begini. Ya. Ingat bahwa trikotomi, dikotomi itu adalah suatu konsep, adalah suatu cara menjelaskan kepada kita. Dua-duanya benar, sehingga kita jangan selalu bingung dengan trikotomi. Misalnya, rohnya pasti kembali, pasti ke surga. Jiwanya yang ini malah ruwet nggak karuan, Pak. Intinya sederhana, tubuh kita ini tidak masuk kerajaan surga. Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kalau itu firm 100%, betul ya? Jadi tubuh kita bakal dikubur di Pondok Rangon. Setelah itu hilang Pak, nggak diingat dan nggak dibangkitkan dari sono, nggak. Nah, roh kita menuju ke Firdaus bersama Tuhan. Kalau ditanya jiwanya yang mana? Ya jiwa sama roh bagian batiniahnya aja yang ke sana. Nah, kita pakai dikotomi aja deh biar gampang yang
menjelaskan konsep ini. Sebab kalau dipecah-pecah nanti, wah, ruwet setengah mati. Jadi pakai aja dikotomi yang untuk cerita ini. Oh, fisiknya mati. Oh, bagian batiniannya dibawa Tuhan. Nah, kan enak, selesai. Yang penting kita sampai ke surga. Gitu, Pak, kira-kira. Ya. Baik, Pak Winyo. Ya. Boleh saya menambahkan, Pak Wiko? Ya, silakan, Bu Rita. Ya. Ya. Ini menarik. Ibrani 4:12 ya. Itu dikatakan ada pemisahan antara jiwa dan roh. Sebab firman Allah yang hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Wow. Jadi ayat ini ada pemisahan antara jiwa dan roh. Jadi trikotomi juga. Nah, tapi apakah jiwa ini kekal seperti roh? Nah, ternyata nanti Anda coba bandingkan Ibrani 4 ayat 12 ini dengan Matius 10 ayat 28. Ternyata jiwa dan roh itu dapat dipisahkan dan ada perbedaan antara jiwa dengan roh. Ya. Alkitab tidak menulis roh itu dapat mati atau binasa, namun jiwa itu jelas dapat dibinasakan. Di mana itu dituliskan? Ya. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang berkuasa, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi jiwa itu bisa binasa, rohnya tetap ada. Jadi memang agak rumit di sini, tapi paling enak itu membagi dikotomi saja. Nah, jiwa itu adalah bagian dari roh. Nah, jiwa bisa hilang, tapi roh tetap. Oke. Begitu, ya. Menambahkan saja, Pak. Ya. Begitu ya, Pak Wahyu ya. Terima kasih. Ya. Pak Wika, Oke. makasih, Pak. Ya, next. Oke, selanjutnya dengan Ibu Diana Eva Wani. Silakan Ibu Diana. Selamat malam Pak Wiknyo, selamat malam Ibu Rita. Oh, Bapak. Malam. Ya, siap. Ya, silakan Pak. Ini berhubungan langsung saya dikotomi, Pak. Tadi Bapak bilang bahwa hak istimewa ada 3. Pertama salib, kedua firman Tuhan, dan ketiga Roh Kudus. 4, Pak. Betul ya, Pak? 4. 4. Satu lagi, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ya, oke. Sekarang pertanyaan saya singkat. Mungkin nggak, Pak, Roh Kudus itu undur diri dari tubuh, jiwa, dan roh? Itu, Pak. Terima kasih. Oke, pertanyaannya itu ya, Pak ya? Di mana undur dirinya, Pak? Ya. Oke. Baik. Dikatakan di Alkitab bahwa ada satu kondisi di mana kalau orang menghujat Roh Kudus, maka ia tidak diampuni. Nah, kondisi menghujat Roh Kudus ini tentu saja tidak diampuni, Roh Kudus sudah undur berarti. Nah, itu menunjukkan suatu kondisi di mana sudah tidak ada pengampunan. Ada kondisi bahwa kalau seseorang menghujat itu bukan dengan mulut saja loh, Pak. Menghujat itu suatu kondisi di mana tidak ada pengampunan. Nah, tapi kita tidak boleh menghakimi seseorang. Kalau seseorang pindah agama, menghujat itu belum tentu. Siapa tahu dia bertobat lagi. Penghakiman bukan haknya kita loh. Ya, jangan suka menghakimi deh. Manusia itu hobinya menghakimi. Heran saya. Sukanya bahasa Jawanya itu eker-ekeran. Ngerti nggak? Kayak kucing itu loh, suka cakar-cakaran gitu. Kalau beda pendapat ya nggak apa-apa, itu kekayaan tafsir. Tapi dengan berjalannya waktu kita makin dewasa nanti kita akan tahu, oh iya ya dulu saya salah, atau oh iya ya makin bener yang ini, ya, gitu loh. Yang enak gitu loh jadi orang itu. Itu ya Pak ya? Ya Pak. Terima kasih Pak Wiknyo, terima kasih Bu Rita. Ya. Sama-sama. Oke, next. Selanjutnya dengan Ibu Astuti Lilis. Ibu Astuti, ya silakan.
Shalom Bu Rita, salam Pak Widnyo. Shalom. Shalom. Terima kasih, ini sangat menarik dan sangat menakutkan. Jadi saya mau menyambung ini Pak, pertanyaan dari Ibu Nike tadi yang tentang Lazarus, Abraham, dan orang kaya. Ya. Karena mereka ternyata masih saling bisa melihat ya Pak. Ya. Nah di sini di dalam, ini ada korelasinya. Nanti dulu Bu, melihat itu bukan dengan mata ya maksudnya ya? Betul, betul. Oke. Dengan ini, dengan hati. Ya. Ini Pak, di dalam 1 Korintus 15 ayat 52 sampai 54 itu kan dikatakan bahwa diberi lagi tubuh yang baru ya Pak, diperbaharui. Nah, saya bertanya apakah tubuh saja atau trikotomi yang diperbaharui Pak? Jadi semisal gini loh, kita dikasih tubuh baru, apakah ingatan kita juga diperbaharui? Contohnya begini, semisal orang terdekat kita ketika di dunia kita tahu bahwa mereka hidupnya mungkin jauh dari Tuhan gitu ya Pak ya, terus sudah tiada, terus ketika kita sudah dipanggil Tuhan dan kita berusaha untuk dapat masuk LB3, apakah kita masih teringat kepada mereka atau dilupakan gitu Pak? Oke. Terima kasih. Baik. Ini banyak ditanyakan oleh banyak orang pertanyaan ini. Sebenarnya kalau kita mati, roh kita pun masih ingat. Contohnya Tuhan Yesus tadi mengatakan bahwa orang kaya itu masih ingat saudaranya. Nanti ketika dibangkitkan diberi tubuh yang baru, tentu saja ingatan kita tidak dihapus dong. Masa ingatan dihapus? Kalau ingatan kita dihapus, nanti kita sampai ke surga, ketemu Tuhan Yesus, kita nanya, Om, siapa Om? Gak kenal Tuhan nanti malahan. Enggak dong, pikiran kita tetap. Cuma ketika kita sampai di surga, begitu kita melihat kemuliaan Tuhan, yang lain menjadi kecil dan sudah nggak bermasalah lagi. Kalau kita ketemu Sang Maharaja, kita nggak berani berpikir yang dulu-dulu dan sebagainya. Kemuliaannya begitu luar biasa, memenuhi kita semua nanti. Gitu Bu, kira-kira. Ya. Jadi jangan khawatir, Tuhan pun adil. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa, kecuali manusianya memang pantas ditinggal di Gehenna. Kalau misalnya nih, misal ya, ini cuma berandai-andai ya. Kalau misalnya seorang manusia memang diputuskan Tuhan tertinggal di Gehenna. Apakah kita berani komplain sama Tuhan? Kan tidak juga, kita akan mengerti hari itu. Ya Tuhan, kita ikut Tuhan saja udah. Gitu loh. Nah, sepertinya sih begitu. Ya, Ibu ya. Mungkin pertanyaan Ibu Astuti itu seperti lagu yang ini, lagunya Eric Clapton, Pak Widnyo. Oh, ya. Ya, waktu anaknya mati kecelakaan, terus dia menciptakan lagu dan lagunya itu Would you know my name if I saw you in heaven? Tapi kalau kita melihat dari kisah yang diceritakan Tuhan Yesus itu, orang kaya itu masih ingat apa yang siapa itu Lazarus, siapa itu keluarganya, ya dia masih ingat. Masih kenal sama Abraham lagi. Masih kenal ya, betul. Tapi itu pertanyaan logis. Tapi Alkitab menyatakan bahwa ingatan itu masih ada. Ya. Ya, terima kasih banyak Ibu Rita, Pak Widnyo, sangat menarik. Ya, Tuhan berkati Ibu. Next. Oke, selanjutnya dengan Disolukar. Pak Disolukar mungkin? Oh iya. Mari Bapak. Iya, Pak Widnyo, terima kasih. Ya, silakan. Ya, betul. Nah, saya ada 2 pertanyaan saja Pak Widnyo, mungkin singkat Pak. Ya. Yang pertama kan memang ini entah itu trikotomi atau dikotomi, tapi kan intinya tetap tubuh, jiwa, dan roh ya Pak ya. Ya. Nah kalau misalnya sebelum dia meninggal misalnya, atau sebelum dipanggil Tuhan, tapi mungkin selama di dunia ini, katakanlah seseorang itu sakit ya. Kalau sakit secara fisik pasti kan dampaknya ke fisik juga ya Pak ya. Ya. Artinya jiwa dan rohnya itu paling tidak tetap bisa merespon secara rohani mungkin terhadap Tuhan atau seperti apa. Nah, ya benar.
sampai nanti kesudahannya, katakanlah Pak mungkin ya, misalnya dia tidak sembuh juga ketika sakit fisik. Tapi secara jiwa dan roh mungkin terselamatkan ketika dia dipanggil. Nah, Ya. tapi kalau ternyata dia sebelum itu di dunia, ternyata yang sakit itu jiwanya Pak. Ya entah mungkin stres atau depresi atau apa semuanya gitu ya Pak ya. Ya. Nah, ketika dia meninggal misalnya dipanggil Tuhan, tapi ternyata itu belum tersettle ya Pak ya, artinya belum sembuh. Tapi ini secara jiwa gitu Pak. Nah, artinya kan mungkin pertanyaannya apakah dia masih dapat diselamatkan, artinya Tuhan menyelamatkan, artinya dia tetap ke Firdaus begitu ya Pak ya. Artinya ketika kalau misalnya jiwa, ketika misalnya dia tubuhnya saja yang sakit, dia masih ada kesempatan dia bisa merenung untuk pertobatan atau seperti sudah apa. Mengerti. Nah, begitu Pak ya. Yang itu pertanyaan pertama Pak. Yang kedua Pak, itu tadi saya sempat mendengar Pak Wiknyo bahwa Adam dihembuskan roh ya Pak ya. Nah, setelah itu manusia-manusia berikutnya dia otomatis akan juga dari Adam itu mendapatkan roh-roh. Nah, mungkin awamnya saya Pak ya, itu pertanyaan apakah rohnya itu memang ketika bayi lahir misalnya Pak, itu rohnya seketika dari roh yang pertama dihembuskan Adam, atau pada waktu itu Tuhan memberikan roh juga kepada bayi-bayi yang lahir. Itu aja sih Pak. Oke, baik. Itu aja Pak. Ya. Yang pertama, prinsipnya adalah Tuhan itu sangat adil. Tuhan itu tidak pernah mengadili berdasarkan sesuatu yang tidak adil. Misalnya nih, saya menentukan, bukan saya, misalnya Tuhan menentukan bahwa seseorang itu cacat, lalu karena cacat nggak bisa belajar Injil, lalu disalahkan. Kenapa nggak mengerti Injil? Wah, tidak seperti itu Tuhan. Jadi artinya apa? Kalau seseorang kehilangan ingatan, dia tidak dihakimi menurut kehilangan ingatannya. Dia akan dihakimi waktu dia masih ingat. Nah, dia nggak ingat, masa disalahkan? Nah, jadi Tuhan itu sangat adil. Kita tentu saja kesulitan menganalisa bagaimana menghakiminya. Tapi kita percaya Tuhan sangat adil. Tuhan tidak akan menghakimi orang yang tidak ingat sama sekali gitu. Misalnya orang stres lalu telanjang gitu, lalu Tuhan salahkan. Kenapa kau telanjang? Ya enggak dong, enggak ingat. Ya kan? Artinya Tuhan juga tidak akan mengadili seseorang berdasarkan Injil kalau ia tidak pernah mendengar Injil. Misalnya orang perjanjian lama, masa dihakimi, kamu enggak percaya Yesus ya? Ya enggak dong, belum ada Tuhan Yesus. Prinsipnya begitu. Jelas ya? Iya, Pak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, roh itu dihembuskan hanya pada Adam. Setelah itu tidak dicatat di Alkitab bagaimana kelanjutannya. Tetapi ada satu ayat yang dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi Adam melahirkan Set. Set mengambil gambar dan rupa Adam. Bukan gambar dan rupa Allah lagi. Artinya rohnya kemungkinan besar replikasi dari Adam, menurun, melahirkan roh juga. Jadi bukan diimport lagi dari surga. Bukan daur ulang orang mati, reinkarnasi, jelas bukan. Menurut Alkitab, seorang anak manusia mengambil gambar dan rupa orang tuanya. Artinya rohnya dari orang tuanya juga. Bereplikasi. Gitu Pak. Jelas ya? Iya, Pak. Itu Ya, sudah kita bahas sih di sesi keberapa gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa coba lagi, ulang-ulang sesi yang lalu ya. Oke, next. Selanjutnya dengan Yesaya Glory. Ya, Shalom Pak Wiknyo dan Bu Rita. Shalom. Tadi saya sebenarnya mau nanya yang dipertanyakan oleh Ibu Nike dan Ibu Stuti ya. Tapi kemarin sudah ditanya. Jadi saya melanjutkan aja pertanyaan ibu-ibu itu. Jika memang nanti kita setelah menerima tubuh kemuliaan, kita masih mengingat, yaitu seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Astuti, lalu saya ingin mempertanyakan dengan yang di Pengkhotbah 9 ini Pak, ayat 5, yang berbunyi, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada lagi upah bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Apakah ini bertentangan dengan
apa yang sudah kita tadi dengar, Pak. Oke, Bahwa langsung sebenarnya- saja ya dijawab ya, supaya Baik. agak cepat ya. Oke, kalau kita perhatikan konteksnya ayat ini. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, itu jelas ya. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa ya, jelas dong, orang mati nggak tahu apa-apa. Ini konteksnya adalah dilihat dari kita yang masih hidup, orang mati nggak tahu apa-apa, sudah, kesadarannya kan hilang. Nah, lalu tak ada upah lagi bagi mereka, iya dong, orang mati tidak dinilai lagi, sudah selesai penilaiannya. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Bahkan ya, kalau kita ada saudara yang meninggal, memangnya kita kenangin terus dia, mengenang dia terus. Lama-lama dilupakan, kita pun mati, dilupakan orang. Kenangan itu lenyap akhirnya. Ini konteksnya itu. Bukan nanti hilang ingatan di surga, dan bukan. Oke. Bukan. Ini konteks ketika orang mati, tidak dikenang lagi oleh orang yang hidup. Di orang yang hidup, Pak, di dunia. Iya, betul. Jelas ya? Oke, jelas, Pak. Nah, itu. Oke, next. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Next. Selanjutnya dengan Pak Raiman HS. Silakan, Pak. Selamat malam, Pak Wiknyo, Bu Rita. Selamat malam. Saya ada sedikit pertanyaan tentang Matius 4 ayat 4, bagaimana Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Nah, kaitannya dengan kejadian dalam penciptaan, Allah berfirman, dan di kejadian 2 ayat 7, ya, bagaimana nafas Allah masuk ke manusia. Ya. Adakah hubungan kedua ayat ini, bagaimana Yesus, saya pikir Yesus mungkin sedang menarik tentang kejadian di kitab kejadian tadi. Oke. Pertanyaannya hubungannya itu. Ya, mengerti. Dalam kejadian 2 ayat 7, di situ dikisahkan bahwa roh yang ada pada kita itu asalnya dari Tuhan. Nismat Hayim. Nah, sedangkan dalam Matius 4 ayat 4 ini, Tuhan sedang menekankan ayat perjanjian lama yang persis sama. Karena manusia bukan hidup dari roti saja. Artinya apa? Manusia hidup bukan tubuhnya saja. Gitu loh. Kan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Atau kalau dikotomi adalah terdiri dari tubuh dan batiniahnya. Nah, makanya manusia hidup bukan hanya dari roti saja, bukan tubuhnya saja. Kalau tubuhnya saja cuma roti cukup. Tapi ada bagian non-fisiknya, batiniahnya, jiwa dan roh. Nah, itu akan hidup berkualitas, maksudnya hidup berkualitas, bukan hidup asal-asal hidup. Berkualitas dari setiap firman. Jiwa dan roh kita perlu dikasih makan firman. Pikiran, perasaan, kehendak kita perlu dikasih makan firman. Itulah sebabnya di Filipi 2 ayat 5, kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Nah, itu tidak bisa didapat dari roti. Karena roti hanya untuk yang fisik. Jiwa dan roh dapatnya dari firman. Gitu kira-kira. Begitu mungkin ya, Raiman ya. Iya, ya boleh. Mungkin Bu Rita ada penjelasan lagi Rita, bagaimana silakan. hubungannya dengan kejadian. Mic-nya belum dibuka, Bu. Ya, maaf. Ya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Wiknyo, ya. Rasanya tidak perlu ada ditambahin lagi karena memang manusia punya dua sisi, dikotomi, ya. Sisi fisik perlu makanan, sisi jiwanya itu perlu diisi dengan firman Tuhan. Saya percaya itu. Oke, That's it. baik. Cocok kalau begitu. Ya. Itu ya, Raiman ya. Iya. Oke, Tuhan berkati. Next, silakan. Pak Wiknyo, waktunya kita sudah jam 20.47, kita masih terus lanjut ya. Waduh, masih banyak ya. Satu lagi deh ya, terakhir ya. Waktunya sudah ini ya. Satu lagi. Oke, satu lagi dengan Pak Jeffrey Maxi. Silakan.
Pak Jeffrey, Halo, silakan. malam ya. Malam Bu Rita, malam Pak Wisnu. Selamat malam. Jadi, malam. Ya, pertanyaan saya ini mungkin ke Ibu Rita. Jadi saya pernah baca-baca ya hubungan Ibu Rita di Harapan Pagi mengenai tes suka ya. Jadi pertanyaan saya ini kebetulan muncul gara-gara hubungan dengan tubuh, jiwa, dan roh. Jadi saya mengaitkan dengan Roma 3 ayat 23. Jadi manusia telah kehilangan kemuliaan Allah gitu loh. Nah, jadi apa hubungannya sih tes suka dengan kemuliaan Allah yang hilang dari kita ini, Bu? Jadi kan kalau pengetahuan saya tes suka ini hanya ada 3 ayat di Alkitab Perjanjian Lama gitu kan, dan itu diterjemahkannya sebagai glora atau nafsu, dan itu bisa menimbulkan marah yang sedemikian sehingga Kain bisa membunuh Habil adiknya. Dan itu apa relevansinya dengan kehidupan kita di masa sekarang modern ini, dan terutama kita setelah dipulihkan oleh penebusan Kristus di atas salib itu. Terima kasih Bu, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, saya tertarik dengan apa yang Bapak itu tesyukah atau tesyufah? Tesyuka Bu, Tesyuka. Jadi ini Kejadian apa? 4 ayat 7 ya. Birahi, tesyuka birahi atau yang mana? Ya kalau di Kejadian 3 itu kan tesyuka itu kan 3 ayat 16 kan artinya ya, longing. Ya, longing, desire. Ya. Nah, Desire, ya. Di Nah, ini desire. Salomo, di pengkhotbah itu kan juga desire. Ya. Seorang wanita desire pada laki-laki. Ya. Tapi yang di Kejadian 4 ayat 7 kan beda, Bu. Jadi kan saya juga cukup bingung ini maknanya apa sebenarnya tesyuka. Oke. Saya lebih suka menyebut itu dengan yetser, ya. Jadi kecenderungan daripada tesyuka, ya. Kalau tesyuka itu seperti desire. Saya lebih suka menggunakan apa yang terjadi dalam kehidupan manusia itu sebagai yetser hara, yetser hatov. Nah, yetser hara itu kecenderungan berbuat jahat. Nah, yetser hatov itu kecenderungan berbuat baik. Nah, kecenderungan berbuat baik ini yang kemudian dalam bahasa yang Perjanjian Baru itu disebut dengan conscience, ya, sunedesis, ya, itu adalah yetser hatov. Nah, itu Rasul Paulus itu menggunakan sunedesis dan itu diterjemahkan dengan suara hati atau hati nurani, atau dalam bahasa Inggrisnya itu conscience. Jadi saya lebih suka itu dorongan mana yang kuat dalam diri manusia. Nah, manusia memiliki 2 dorongan ini, ya. 2 dorongan yang yetser hara itu karena ada tabiat dosa yang diturunkan sejak Adam, yang dimana tabiat dosa itu menyakiti semua orang yang berdosa. Tetapi bagaimanapun, ya, Tuhan itu masih memberikan satu reserve, ya. Reserve itu adalah hati nurani. Nah, hati nurani ini kalau dalam bahasa Ibrani itu namanya matspun. Ya. Nah, matspun itu berhubungan dengan matspen. Matspen itu kompas. Jadi hati nurani yang diberikan Tuhan, yetser hatov yang diberikan Tuhan pada manusia, dorongan untuk berbuat baik ini, kuat mana nanti? Dorongan berbuat jahatnya atau berbuat baiknya? Saya yakin seorang penjahat, ya, sejahat-jahatnya dia, itu dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu jahat. Atau misalnya kalau kita bertemu dengan pelacur, terus kita ngomongin dia, kamu orang berdosa. Apa yang dia jawab? Pasti dia bilang, aku orang berdosa. Karena dia memiliki sebenarnya ada nilai yetser hatov. Nah, demikian juga ketika Tuhan itu mengajar dalam orang-orang yang berdosa ini. Kita pernah mendengar satu kisah yang dimana Tuhan Yesus itu diperhadapkan dengan seorang perempuan yang berbuat zina. Ya. Nah, cara Tuhan untuk mengajar orang-orang yang sok saleh ini,
Nah, itu dengan mengetuk dari Yetzer Hatovnya. Ya. Nah, kemudian ketika Tuhan diperhadapkan, Rabi, ini ada perempuan yang berbuat dosa. Apa yang harus engkau lakukan kepadanya? Ya. Kalau kita melihat peristiwa itu, para orang Yahudi, orang-orang Farisi mencoba Yesus, apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus terhadap perempuan yang berdosa ini. Sebenarnya hal itu masih tidak memenuhi ketentuan hukum Taurat karena si laki-lakinya tidak dihadirkan. Nah, tetapi bukan soal kehadiran laki-lakinya atau enggak, tapi yang pasti di situ Tuhan Yesus juga mengajar para orang yang sedang mencobainya itu dengan hati nurani yang ada di masing orang yang sok suci itu, ya. Dalam Yohanes 8 ayat 9 itu kalau saya bacakan ayatnya, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah seorang demi seorang yang tertua, ya, sampai yang termuda itu meninggalkan. Karena apa? Tuhan Yesus berkata, seorang yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah dia melempar batu lebih dahulu. Nah, dalam bahasa asli Yohanes 8 ayat 9 ini, itu ada kata conscience di situ. Yang dimana Tuhan itu mengetuk hati nurani dari orang-orang yang sok saleh ini. Apakah kalian lebih baik dari perempuan ini? Nah, nanti kalau saya bacakan dalam bahasa aslinya itu ada tes sunedesios dalam Yohanes 8 ayat 9 ini. Memang ada Yetzer Hara karena manusia yang berdosa. Tetapi bagaimanapun ada Yetzer Hatov pada setiap manusia. Demikian, Pak. Oke, terima kasih semuanya Pak Jeffrey. Karena waktunya sudah berjalan terus, nanti lain kali kita setting lagi ya. Terima kasih untuk Ibu Rita yang sudah menyediakan waktu. Untuk kita semua juga, kita bersyukur malam ini kita belajar lumayan banyak. Termasuk tanya jawabnya. Ya. Bapak Ibu yang kalau ada teman-teman yang belum hadir, bisa melihat YouTube-nya besok ya. Oke, terima kasih ya semuanya. Untuk co-host kita juga terima kasih. Saudari Twenty, Ripka, dan juga Putri, terima kasih juga. Kita sudahi malam ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Kalau kami boleh kesempatan untuk belajar firman-Mu. Sebab kami ingat firman-Mu bahwa kami tidak hidup hanya memerlukan roti. Tapi terutama kami hidup karena firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Secara khusus hamba ingin berdoa untuk kami semua, hamba-hamba-Mu, juga seluruh yang hadir. Engkau berkati seluruh hidup kami, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, kesehatan, umur panjang, untuk belajar firman-Mu, untuk hidup benar, untuk belajar semakin berkenan bagi Tuhan. Engkau berkati program ini sampai kapanpun Tuhan mau. Terima kasih yang Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin.